Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sebastianus Jonathan Wozo, kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang artikel yang sudah saya buat. Judul: Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah untuk Kesehatan Bersama. Kata pengantar: puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang sederhana ini dengan judul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah untuk Kesehatan Bersama. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi siswa-siswi di sekolah, agar mereka boleh menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Daftar isi. Kata pengantar: Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. B. Identifikasi masalah. C. Tujuan. Bab 2, pembahasan. A. Dampak dari lantai yang licin. B. Akibat dari lingkungan kotor. C. Metode penelitian. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. B. Saran.
Dampak jika tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Masih banyak siswa yang belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Mereka masih saja membuang sampah sembarangan, padahal sudah disiapkan tong sampah. Kebanyakan mereka berpikir jika membuang sampah sembarangan di sekolah tidak menimbulkan dampak yang begitu besar. Hal itu sangat salah. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan jika suatu lingkungan tidak dijaga kebersihannya. Adapun dampak negatif antara lain mengganggu kegiatan belajar mengajar dan juga dapat menimbulkan penyakit. Debu lantai yang jarang dibersihkan dapat menyebabkan terganggunya pernapasan. Laci meja yang penuh dengan sampah pun menjadi sarang nyamuk. Upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan sekolah, guru menjadi panutan semua murid. Jika guru berbuat baik, maka murid pun akan berbuat baik juga. Tetapi jika guru berbuat tidak baik, maka mungkin bisa jadi murid pun akan berbuat lebih tidak baik. Dalam upaya menyadarkan siswa akan kebersihan lingkungan sekolah, para guru harus memberikan contoh dan teladan yang baik. Seperti dengan membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah. Guru juga dapat menegur siswa yang kedapatan membuang sampah sembarangan dan juga memberikan sanksi agar siswa tersebut mendapatkan efek jerah dari perilakunya. Kesadaran murid dalam upaya menjaga kebersihan sekolah berasal dari hati nuraninya masing-masing. Untuk menumbuhkan kesadaran itu dapat ditempuh dengan cara-cara berikut. 1. Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Dengan ini siswa akan semakin terbiasa dan bisa menjadi kebiasaannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merasa malu jika membuang sampah sembarangan. Dengan ini tentu saja bisa mendorong siswa agar dia mampu membuang sampah pada tempatnya. 3. Melakukan piket kelas secara teratur. 4. Melaksanakan gotong royong rutin seminggu sekali. Dengan kegiatan ini tentunya dapat membuat siswa sadar akan kebersihan lingkungan sekolah karena terus diingatkan setiap seminggu sekali, dan juga kebersihan lingkungan sekolah menjadi terjaga. Dengan melakukan hal-hal di atas
diharapkan nantinya akan menumbuhkan kesadaran para siswa-siswi terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah yang bersih akan berdampak pada prestasi murid juga. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah kebersihan lingkungan sekolah harus dijaga bersama-sama agar terbentuknya suasana yang nyaman dan aman dalam proses belajar mengajar di sekolah. Siswa-siswi harus memiliki kesadaran diri dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi, perlu ada dorongan dan juga himbauan agar siswa-siswi mau dan mampu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan cara misalnya melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah seminggu sekali. Selain itu, semakin banyak orang yang mempedulikan lingkungan, maka semakin banyak pula yang menjadi korban, dan juga kebanyakan dari orang yang tidak peduli lingkungan itu adalah kebiasaan buruk yang dapat membahayakan kesehatan mereka sendiri dan orang lain. Saran. Ada beberapa saran agar siswa-siswi mau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara ini, tentunya kebersihan lingkungan sekolah tetap terjaga dan bisa mendukung proses pembelajaran mengajar di dalam kelas. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Dalam hal ini, mematuhi tata tertib sekolah tentu juga dapat mendorong siswa-siswi agar mau dan mampu untuk bisa membuang sampah pada tempatnya dan juga mau memungut sampah dan membuangnya pada tempatnya agar lingkungan sekolah tetap terlihat bersih dan indah. Yang ketiga, jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan cara begini, tentunya siswa semakin sadar bahwa kebersihan bukan saja untuk kesehatan jasmani, melainkan juga untuk rohani. Yang keempat, membuat peraturan atau memberikan sanksi kepada yang membuang sampah sembarangan. Yang kelima, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah seminggu sekali. Dengan cara ini, tentunya lingkungan sekolah akan tetap terlihat bersih, karena setiap minggunya lingkungan sekolah selalu dibersihkan secara gotong royong atau secara bersama-sama sehingga lingkungan tetap terlihat bersih. Dari beberapa saran di atas, diharapkan siswa mampu membangun kesadaran diri untuk tetap menjaga kebersihan dan
kebersihan lingkungan sekolah, sehingga proses pembelajaran mengajar di kelas dapat berjalan dengan lancar. Jadi itu adalah cerita tentang artikel saya. Sekian dan terima kasih.